Oke, selamat pagi anak-anak. Senang bisa bertemu kembali dengan kalian di ibadah pagi kita hari ini, di devosi pagi kita hari ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita akan devosi terlebih dahulu. Ibu Nelly mengajak setiap anak-anak di rumah, mari ambil posisi untuk berdoa, lipat tangannya, tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa untuk segala kasih Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk pagi hari yang masih Tuhan berikan kepada kami. Di pagi ini Tuhan, kami akan kembali merenungkan satu bagian dari isi firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong setiap kami, sehingga kami bisa konsentrasi dan fokus untuk mendengarkan isi dari firman Tuhan. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah, anak-anak, kali ini kita akan melanjutkan satu bagian lagi pembacaan tentang firman Tuhan. Nah, judulnya adalah tentang Yerobeam. Mungkin beberapa kalian bertanya-tanya, Yerobeam itu siapa ya? Atau mungkin beberapa lagi sudah tahu gitu. Oh, saya sudah pernah dengar. Siapa itu Yerobeam? Nah, tetapi sebelum kita membahas tentang Yerobeam, Ibu Nelly akan memberitahukan bahwa pembacaan nats kita ini akan diambil dari 1 Raja-Raja 11 ayat 26 sampai 40 dan 1 Raja-Raja 12 ayat 25 sampai 33. Nanti anak-anak bisa baca di rumah kisahnya bagaimana supaya lebih menarik nanti dan mengerti alurnya bagaimana. Nah, sebelum Bu Nelly mengantarkan setiap kita sampai ke tokoh yang bernama Yerobeam ini, Ibu Nelly mau tanya, anak-anak masih ingat kisah tentang Salomo? Ya, pasti masih ingat ya. Nah, Salomo ini adalah seorang raja. Ya, betul. Ia adalah raja yang sangat berhikmat, yang diberikan hikmat oleh Tuhan, dan tidak ada raja yang lebih berhikmat dari dia sebelum dan sesudah ia. Berarti selama ada raja-raja di dunia ini sampai saat ini tidak ada yang berhikmat Raja Salomo begitu. Dan Raja Salomo ini juga ada hal menarik dari dia. Ia adalah raja yang diizinkan Tuhan untuk membangun bait Allah dengan begitu besar sekali. Wah, luar biasa ya. Pasti kalian sudah pernah baca. Pasti kalian juga sudah pernah dengar di sekolah minggu. Nah, selain itu, Raja Salomo ini juga memiliki 700 istri dan 300 gundik. Wah, kalau dihitung-hitung ada 1000. Wah, banyak sekali ya. Nah, tetapi tahukah kalian, justru istri-istrinya inilah yang pada akhirnya membuat Raja Salomo jatuh ke dalam dosa, yang membuat Raja Salomo berpaling dari Tuhan, meninggalkan Tuhan dan menyembah Allah-Allah dari istri-istrinya itu, yaitu Allah-Allah lain, begitu ya, berhala-berhala. Oleh karena pelanggaran yang dilakukan oleh Salomo, akhirnya Tuhan menghukum Salomo. Begitu. Tuhan menghukum Salomo dengan membagi 2 kerajaannya. Nah, di gambar yang disediakan anak-anak akan melihat ada sebuah peta, lalu terkoyak 2 ya. Ada bagian atas dan ada bagian yang di bawah. Nah, nanti yang di bagian bawah akan disebut sebagai Israel Selatan, yang di bagian bawah itu akan disebut sebagai Israel Utara. Nah, akhirnya Tuhan membagi 2 kerajaan Salomo karena Salomo meninggalkan Tuhan. Oke, kita masuk ke bagian Yerobeam. Lalu apa kaitannya dengan Yerobeam, Bu Nelly? Pasti ada. Nah, ketika Tuhan sudah menubuatkan itu pada Salomo, Tuhan berjanji selama hidupnya kerajaannya tidak akan dibagi 2, belum. Tetapi ketika akhir hidupnya, barulah kerajaan itu akan dibagi 2. Nah, suatu ketika pada masa itu ada seorang yang bernama Yerobeam. Nah, Yerobeam bin Nebat ini adalah seorang Efraim dari Zerada.
Nah, dia ini merupakan seorang pegawainya si Salomo atau pekerjanya si Salomo, hambanya Salomo. Nama ibunya tuh Zerua, dan ya ibunya adalah seorang janda. Nah, Yerobeam ini diceritakan di Alkitab, kalau kalian baca di 1 Raja-Raja 11 ayat 28, Yerobeam adalah seorang yang tangkas, seorang yang rajin bekerja, makanya dia dipilih Salomo untuk mengawasi pekerja-pekerjanya yang dari keturunan Yusuf, begitu ya. Pada suatu ketika dalam sebuah perjalanan Yerobeam, dia hendak keluar dari Yerusalem, dia bertemu dengan seorang nabi. Nama nabinya itu adalah Ahia. Nabi ini berasal dari Silo. Nah, akhirnya mereka bercakap-cakap dan nabi itu merobekkan jubahnya menjadi 12 bagian. Tahu kenapa? Karena 12 suku Israel. Nah, setelah dikoyak-koyakkan jubahnya, dia berkata kepada Yerobeam, silakan ambil 10 bagian koyakan bagimu, dan yang duanya tidak, begitu. Dan akhirnya Yerobeam pilih. Nah, 10 koyakan itu maksudnya adalah 10 suku, 10 wilayah yang dimana Yerobeam yang akan memimpinnya nanti, dan Yerobeam yang akan menjadi raja atas daerah tersebut. Jadi sudah kelihatan ya kenapa akhirnya Tuhan memakai Yerobeam untuk menjadi raja atas Israel Utara. 10 suku sudah menjadi bagian dari Israel Utara. Satu suku tetap di Israel Selatan, yaitu Yehuda. Karena Tuhan sudah berjanji kepada Daud bahwa akan tetap ada satu suku yang akan Tuhan pelihara, di mana yang dari suku itu akan lahirnya Mesias, begitu ya. 10 suku jadi Israel Utara, satu suku menjadi Israel Selatan. Nah, Tuhan sudah menganugerahkan Yerobeam menjadi seorang raja. Tetapi dalam perjalanannya, Yerobeam juga tidak setia. Dia pada akhirnya meninggalkan Tuhan. Oleh sebab itulah, dari sini kita akan melihat kenapa ya kira-kira Yerobeam yang sudah Tuhan pilih dan Tuhan pakai menjadi seorang raja pertama di Israel Utara, kenapa dia pada akhirnya meninggalkan Tuhan? Apa sih yang kurang dari dia? Dia sudah menjadi seorang raja, begitu. Tetapi kalau kita bisa lihat lagi, kita baca di 1 Raja-Raja 12, anak-anak bisa baca. Di situ dituliskan bahwa pada hari itu, pada suatu ketika, ada sebuah perayaan yang namanya Hari Raya. Ini merupakan hari raya yang biasa dilakukan oleh bangsa Israel. Nah, ketika pada hari raya ini, biasanya bangsa Israel akan berkumpul ke ibu kota Yerusalem, di mana mereka akan membawa korban persembahan dan mempersembahkannya kepada Tuhan. Nah, ketika Yerobeam menyadari akan hal ini, ia berpikir, wah, nanti kalau misalnya rakyat ini atau bangsa ini pergi ke Yehuda, mereka pergi mempersembahkan korban di sana, pastilah mereka akan bersatu kembali. Mereka akan kembali ke Yehuda, dan akhirnya mereka bersatu kembali negaranya. Hal ini membuat Yerobeam tidak suka, begitu. Dan akhirnya Yerobeam membuat hari rayanya sendiri, begitu. Dia buat sendiri hari rayanya supaya bangsa Israel tidak pergi ke sana. Kalau kita baca dan kita kembali perhatikan penjelasan di awal, kita melihat bahwa sebenarnya di balik anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada Yerobeam, di balik setiap hal baik yang Tuhan telah berikan kepada Yerobeam, Yerobeam tetap melanggar Tuhan, begitu. Apa aja pelanggaran yang sudah dilakukan oleh Yerobeam? Yang pertama, kita melihat ya, Yerobeam jatuh pada sifat haus akan kekuasaan. Nah, sifat haus akan kekuasaan ini mirip seperti yang dialami oleh Saul. Nah, dia tidak puas hanya dengan menjadi seorang raja, tetapi dia ingin juga menjadi seorang pemimpin agama di daerah Israel itu. Lalu yang kedua, kita bisa melihat bahwa pada akhirnya nanti Yerobeam pun meninggalkan Tuhan. Nah,
Harusnya sebagai seorang raja, ia membawa bangsanya, ia membawa rakyatnya kembali kepada Tuhan, dalam artian mereka harusnya menyembah Tuhan. Tetapi dalam pembacaan ini kita melihat bahwa Yerobeam justru meninggalkan Tuhan. Dia membuat patung lembu emas dan mereka menyembah kepada patung itu. Jadi kita perhatikan, tidak hanya dia berdosa, tapi karena perbuatan dia, bangsanya pun ikut berdosa, begitu ya. Lalu dia juga memilih imam bukan dari kalangan Lewi. Seperti yang sudah anak-anak mungkin sudah pernah dengarkan di devosi sebelumnya atau melalui penjelasan di sekolah minggu atau pelajaran agama, bahwa yang berhak menjadi seorang imam hanyalah orang-orang dari kalangan Lewi. Nah, sedangkan pada konteks ini Yerobeam justru memilih imam yang tidak dari golongan keluarga Lewi. Itu dosanya yang berikutnya. Lalu yang berikutnya, Yerobeam juga menentukan hari raya keagamaan. Berani sekali ya seorang Yerobeam bisa membuat hari keagamaan begitu. Nah, itu juga merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh Yerobeam. Yerobeam lupa bahwa alasan dia bisa bertahta sebenarnya hanyalah karena anugerah Tuhan. Dia lupa bahwa dia ketika menjadi raja pun itu karena pemberian dari Tuhan begitu. Sekarang setelah dia menerima tahta itu, justru dia lupa kepada Tuhan. Justru dia meninggalkan Tuhan. Nah, demikianlah keadaan Yerobeam tadi yang sudah kita dengarkan bersama-sama, juga mirip dengan keadaan kita. Kita lupa bahwa Tuhanlah yang memberikan segala sesuatu yang kita terima. Kita terus mengaku dari mulut kita bahwa Tuhanlah yang memberi sesuatu, tetapi kita percaya kepada yang namanya dusta. Yaitu kita selalu menganggap bahwa apa yang kita punya, apa yang kita miliki sekarang adalah karena kemampuan kita, karena kekuatan kita. Begitu ya. Misalnya ya, seperti kesehatan yang saat ini kita punya, ya kita sehat, kita bersyukur ya. Lalu seperti keluarga yang kita punya, lalu seperti studi yang saat ini bisa anak-anak alami, anak-anak rasakan. Seringkali kita merasa, ya ini karena saya begitu, ya ini karena orang tua saya makanya saya bisa sekolah, ya itu betul. Tetapi kembali lagi, itu pun terjadi karena anugerah Tuhan. Nah, selain itu, kalau kita lagi lihat penjelasan yang tadi, kita melihat bahwa ketika Yerobeam melakukan dosa, dia tidak hanya merugikan dirinya sendiri, tetapi dia juga merugikan bangsanya. Dia membawa bangsa-bangsanya juga, rakyat-rakyatnya juga jatuh ke dalam dosa begitu. Nah, dosa Yerobeam inilah yang akhirnya membuat Israel terkutuk dan dihukum oleh Tuhan. Nah, inilah keberadaan manusia yang sebenarnya sudah jatuh ke dalam dosa. Manusia begitu sangat egois, begitu sangat mementingkan dirinya sendiri begitu. Tidak peduli banyak orang yang akhirnya rugi karena perbuatan dosa yang telah dibuat. Contohnya Yerobeam begitu ya. Dia tidak peduli berapa banyak akhirnya warganya yang menderita, masyarakatnya menderita, bangsanya menderita pada saat itu. Nah, sering sekali orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang mementingkan egonya sendiri, dia tidak peduli akan dampak yang telah diperbuat olehnya. Nah, dari sini kita belajar, yang pertama, belajar untuk percaya dan menaati Tuhan. Lalu yang kedua, kita belajar menghargai anugerah yang telah Tuhan berikan kepada kita. Baik itu kesehatan, baik itu keluarga, baik itu studi kita belajar menghargainya atas anugerah yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Lalu ketiga, kita juga belajar untuk tidak mementingkan diri sendiri. Kita belajar juga untuk peduli dengan orang lain begitu ya. Jangan seperti Yerobeam, ketika dia berdosa dia tidak mementingkan kepentingan bangsanya lagi, dia hanya mementingkan kepentingan dirinya sendiri begitu. Nah, kiranya dari devosi kita ini kita belajar untuk sungguh-sungguh terus mengasihi Tuhan dalam hidup kita dan belajar untuk menaati Tuhan. Kiranya Tuhan juga lah yang mengasihi kita
sehingga kita tidak jatuh dalam dosa yang akhirnya merusak kita dan juga merusak banyak orang. Mari sama-sama Miss Nelly, Bu Nelly mengajak setiap kita untuk berbalik dari dosa. Karena kalau kita renungkan kembali, terlalu banyak kerugian akibat dosa yang sudah kita perbuat. Terlalu banyak penderitaan yang terjadi karena sifat-sifat egois kita sebagai manusia ya. Sering sekali kita manusia ini karena kepentingan diri sendiri, karena kepuasan diri sendiri, akhirnya kita tidak lagi peduli kepada Tuhan dan akhirnya sudah melanggar perintah Tuhan. Mari anak-anak, kita belajar untuk terus hidup takut akan Tuhan dan belajar menghargai anugerah yang Tuhan telah berikan kepada kita. Nah, seperti saat ini kamu akan belajar, ayo hargai anugerah Tuhan itu. Belajarlah sungguh-sungguh, kerjakan tanggung jawabmu di rumah baik sebagai anak maupun sebagai siswa. Demikian devosi kita pagi hari ini. Kiranya Tuhan yang terus menolong kita untuk bisa hidup sesuai dengan kehendaknya. Nah, sekarang silahkan tutup Alkitabmu. Kita akan akhiri devosi kita pada pagi hari ini. Lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa bersama. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa untuk satu bagian firman Tuhan yang telah kembali kami baca dan kami renungkan. Terima kasih sudah mengingatkan kami untuk terus belajar hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ajari kami juga ya Tuhan untuk menghargai setiap anugerah Tuhan yang telah kami terima. Ajari kami juga Tuhan yang masih muda ini untuk menghargai waktu kami, belajar dengan baik, belajar dengan sungguh-sungguh di rumah. Ini doa kami Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa untuk setiap guru-guru kami juga berdoa untuk setiap orang tua. Kiranya Tuhan yang terus memberkati sehingga dapat melakukan setiap tanggung jawab dan pekerjaannya dengan baik. Ini kami Tuhan, terimalah doa kami, demi nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, amin. Nah, demikianlah devosi kita pagi ini. Kiranya anak-anak tetap semangat belajar di rumah. Tuhan Yesus memberkati.